Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 chapter 1345 suku karet bermata satu yang aneh. Tolong. Lan Xuanyu membuat suara wanita yang dingin, dan fluktuasi darah yang ganas juga muncul. Suku karet bermata satu yang aneh itu tertawa dan berkata, "Namaku Sucheng, hehehe." Saat dia berkata, kakinya yang ramping tiba-tiba mengambil langkah dan berjongkok. Pada saat berikutnya, Lan Xuanyu terkejut menemukan bahwa kakinya memiliki tepi, kelembutan aslinya tiba-tiba menjadi gemuk, sehingga seluruh orang menjadi pendek dalam sekejap. Segera setelah itu, kaki gemuk itu tiba-tiba berkibar dan menjadi ramping lagi, tetapi dalam proses perubahan seperti itu, mereka mengeluarkan tenaga pendorong yang kuat, hampir mendorong tubuhnya ke Lan Xuanyu dalam sekejap. Membuka lengannya yang panjang, dia langsung memeluk Lan Xuanyu. Lan Xuanyu mengerutkan alisnya sedikit, dan menamparnya seperti kilat. Seberapa cepat kecepatannya, hampir saat lawan melesat, telapak tangannya sudah tercetak di tubuh lawan. Dengan embusan lembut, kekuatan guntur Dewa Nirvana telah meledak di telapak tangannya. Namun yang mengejutkan Lan Xuanyu adalah bahwa Divine Desolation Thunder miliknya melesat ke tubuh lawan seperti sapi lumpur ke laut. Tidak ada respon sama sekali. Yang lebih menakutkan adalah lengan lawan masih tertutup dan dia memeluknya tanpa jeda. Kekebalan unsur. Di benak Lan Xuanyu, kata ini muncul dalam sekejap. Dan dia menemukan itu ketika dia menembak Sucheng dari suku karet bermata satu. Kekuatan kejut yang aneh datang dari lawan, dan tubuh itu sendiri sangat fleksibel dan bergetar hebat, sehingga melarutkan sebagian besar kekuatan. Elemen tersebut tidak valid dan kekuatan serangan diselesaikan. Apakah kemampuan bertarung orang ini begitu kuat? Berpikir seperti ini di dalam hatinya, Lan Xuanyu muncul di belakang utara pada saat berikutnya, dan ruangnya bergeser. Tangan Sucheng tiba-tiba berpelukan di ruang kosong. Tapi dia sepertinya merasakan serangan itu setelah dia datang, dan tidak menoleh ke belakang, tetapi kepalanya tiba-tiba berubah dengan aneh. Kepala besar dengan diameter 1 meter itu tiba-tiba mengeluarkan banyak paku di belakang kepalanya, seperti bunga duri yang sedang mekar, tiba-tiba menusuk. Tinju Lan Xuanyu sudah ada di kepalanya, munculnya lonjakan ini terlalu tiba-tiba, dan tidak ada tanda-tandanya. Yang lebih aneh adalah ketika tinju Lan Xuanyu hendak bertabrakan dengan paku di dalamnya, paku itu tiba-tiba melunak dan berubah menjadi jari-jari lembut tepat di bawah tinjunya, yang benar-benar mengikutinya. Lengannya terangkat, tapi paku lainnya masih sangat tajam dan tajam ke arahnya. Perubahan seperti itu sangat istimewa, bagi Lan Xuanyu, ini adalah pertemuan pertama dalam hidupnya. Bagaimana melakukan? Tanpa ragu, Lan Xuanyu langsung menjawab. Tentu saja dia tidak bisa terjerat oleh pihak lain, cahaya perak berkedip lagi, dan itu bergeser seketika. Kali ini, dia sudah sampai ke samping. Segera setelah itu, kedua tangan diayunkan pada saat yang sama, dan dua sinar cahaya perak bersinar langsung satu sama lain dan dipotong. Ini adalah kekuatan ruang yang dilepaskan dengan mensimulasikan tebasan dimensi Liu Feng. Suku karet bermata satu, Lan Xuanyu sudah merasakan sifat kata karet yang selalu berubah. Bodi yang tangguh dan bervariasi seperti ini, untuk mematahkannya, ketajaman mungkin sangat diperlukan. Dan lawannya juga kebal terhadap petir dari Netherworld, apa ini karena karet tidak menghantarkan listrik? Tapi dia percaya bahwa lawan tidak mungkin kebal terhadap semua atribut. Jadi, coba dulu dengan Feng Rui. Namun, situasi yang mengejutkan Lan Xuanyu sekali lagi muncul, ketika dua lampu perak memancar, pihak lain tiba-tiba menoleh, dan matanya yang besar tiba-tiba menyusut ke dalam, dan dia bisa melihat bahwa lingkaran cahaya mengarah ke runtuh di dalam. Kemudian pedang cahaya perak Lan Xuanyu melambat. Penundaan waktu, ternyata merupakan pengontrolan atribut waktu. Teman baik, klan karet bermata satu ini luar biasa. Tidak hanya serangan Lan Xuanyu lebih lambat, tetapi tubuhnya dan bahkan pikirannya tampak melambat saat ini. Namun, tubuh Sucheng bangkit kembali dalam sekejap. Sekali lagi di depan Lan Xuanyu, seluruh tubuhnya langsung menutupi dia. Namun, pada saat ini, tubuh Sucheng bergetar tiba-tiba, karena dia tiba-tiba merasakan krisis teror yang tak terlukiskan. Mata satu miliknya adalah tempat terkuatnya. Selain tubuh istimewanya, tempat terkuat terletak pada kekuatan spiritualnya. Bahkan jika basis kultivasinya tidak mencapai tingkat dewa, kekuatan spiritualnya sudah sangat dekat dengan tingkat dewa, dan persepsinya tentang bahaya sangat tajam.
Pada saat yang sama dia merasa tidak enak, dia akan melarikan diri. Sepasang kaki panjang tiba-tiba terlempar ke tanah, mencoba menggunakan kekuatan counter-propelling untuk mendorong dirinya keluar. Namun, ketika kakinya yang panjang muncul begitu saja, mereka tersangkut di udara. Kemudian dia melihat, bola cahaya aneh terbang dari tangan Lan Xuanyu. Saat dia melihat bola cahaya itu, reaksi pertama adalah kesurupan. Ya, roh seluruh orang itu langsung kesurupan. Bahkan dia sendiri tidak mengerti mengapa ini terjadi, tetapi dia tidak bisa melihat dengan tepat seperti apa bola cahaya itu, dan bahkan tidak bisa membedakan warnanya. Saat ini, ada banyak orang yang menyaksikan pertempuran ini. Belum lagi Lan Xuanyu, bahkan banyak orang kuat dari suku Tianma yang sudah melihat keberadaan suku karet bermata satu ini untuk pertama kalinya. Keluarga Su Cheng adalah ras yang sangat langka di galaksi kuda naga, dengan jumlah kecil, hidup di asteroid khusus. Ia bahkan bukan ras 10 besar di galaksi kuda naga, dan bahkan tidak memiliki kapal perang. Hidup masih dalam keadaan yang sangat primitif. Tetapi mereka memiliki kebijaksanaan yang sangat tinggi. Ketika suku Tianlong dan Pegasus menemukan ras ini di galaksi kuda naga, dibutuhkan banyak upaya untuk meyakinkannya dan menjadikannya salah satu anggota terkendali galaksi kuda naga. Namun jumlah orang di klan ini memang terlalu sedikit, sehingga jarang muncul di Dragon Horse Galaxy, dan tidak ada catatannya. Bahkan jika mereka muncul, mereka hanya akan berada di sisi Pegasus. Melihat bakat muda dari suku karet bermata satu ini menunjukkan kekuatan yang begitu kuat, bahkan Putri Naga Emas pun sepertinya tidak berada di atas angin. Ini benar-benar mengejutkan para penonton. Mereka juga ingin melihat dan menghadapi lawan seperti itu. Bagaimana tanggapan Putri Naga Emas? Tetapi pada saat ini, ketika waktu tiba-tiba membeku, banyak wajah orang berubah sedikit. Apakah ini atribut waktu lagi? Putri Naga Emas ini memiliki kemampuan untuk mengontrol waktu seperti balapan karet bermata satu. Dibandingkan dengan penundaan waktu, pembekuan waktu jelas lebih canggih, itu membuat rentang waktu berhenti seketika. Ini seperti metode fiksasi. Dan ketika bola cahaya itu terbang keluar dari tangan Lan Xuanyu, bahkan ke arah mimbar, banyak mata yang langsung terfokus. Sebagai orang yang terlibat, Su Cheng bisa merasakan ancaman, dan Feng Hao Doulo tingkat dewa super itu secara alami bisa merasakan energi luar biasa yang terkandung dalam bola cahaya itu. Bola cahaya terbang, dan Su Cheng tidak bisa dihindari. Namun ia pantas menjadi talenta terbaik di antara generasi muda suku karet bermata satu. Pada saat kritis, tubuhnya bergetar dengan cepat seperti respons stres. Pada saat berikutnya ketika waktu membeku, tepat ketika bola cahaya mengenai dirinya, tubuhnya tiba-tiba menyusut ke dalam, langsung berubah menjadi bola besar, menyembunyikan mata satu matanya di tempat terdalam. Bang! Suara lembut muncul, tidak terlalu keras. Tapi saat berikutnya, terdengar suara lembut yang tidak terlalu kuat. Di seluruh ring No. 1, tiba-tiba ada semburan kecemerlangan yang tak tertandingi. Warna hitam dan putih yang menyala hampir menghilang dalam sekejap, menerangi seluruh cincin No. 1. Segera setelah itu, seberkas cahaya besar jatuh dari langit, dan langsung menyelimuti cincin No. 1, menggantikan perisai pelindung yang meledak pada saat itu, menghalangi cahaya mengerikan yang meledak di dalam. Dan berkas cahaya ini bergoyang dengan keras dalam ledakan. Soul Land 4 Chapter 1346 Dewa Terang dan Gelap, guntur pertama kali digunakan. Itu adalah Huang Liangwei, Satria Naga Suci yang melakukan tembakan. Sambil merasakan perubahan pada cahayanya sendiri, dia menoleh untuk melihat Ksatria Naga Daoning Zhong Zichang di sampingnya, kursi kedua, ini. Ekspresi Zhong Zichang juga sedikit aneh. Ketika Lan Xuanyu mengumumkan dirinya di depan umum sebelumnya, Zhong Zichang sangat tidak puas ketika dia ingin berkompetisi dalam seni bela diri untuk merekrut kerabat. Gadis ini bahkan tidak membicarakan masalah sebesar itu dengan mereka. Meskipun mereka diam-diam mendorong dia untuk bekerja keras mendapatkan spar surgawi, apakah acara seumur hidup ini hanya lelucon? Namun, ketika dia melihat bola cahaya mengerikan yang meledak tiba-tiba, Zhong Zichang sedikit mengerti, Lan, ini benar-benar mandiri. Kekuatan ledakan ini tidak lagi pada level di bawah level dewa. Bahkan Feng Hao Doulo tingkat dewa biasa, saya khawatir dia tidak dapat mencapai tingkat ini, bukan? Tidak heran dia memiliki kepercayaan diri yang kuat. Hanya saja hal ini tidak bisa berhenti banyak. Suku karet bermata satu memang mengagumkan, namun suku karet bermata satu juga memiliki sifat relatif takut. Mereka kebal
Mereka kebal terhadap sebagian besar atribut elemen dan serangan fisik. Para ksatria naga juga memuji kemampuan mereka dalam menahan kerusakan sebagai yang pertama di galaksi pada level yang sama. Hanya saja tidak pernah ada Feng Hao dulu tingkat dewa super di klan mereka, jadi mereka tidak benar-benar menjadi ras yang kuat, dan jumlahnya pun langka. Bahkan lebih sedikit dari jumlah naga. Oleh karena itu, hal tersebut tidak dianggap terlalu serius. Namun perlombaan karet bermata satu lebih takut pada api. Jika atribut api mencapai level ekstrim, kerusakan pada mereka masih relatif jelas, yang dapat membuat tubuh mereka tidak dapat pulih dan menyebabkan kerusakan yang fatal. Terjadi wabah seketika. Tidak peduli seberapa kuat pertahanan mereka, pasti ada batasannya. Setelah batas ini dilanggar, maka mereka tidak ada hubungannya. Apalagi jika salah satu mata mengalami trauma, hal itu berakibat fatal. Ketika suku Tianlong dan Tianma pergi untuk menaklukkan suku karet bermata satu, mereka juga membayar mahal untuk memahami hal ini. Patriark dari generasi suku karet bermata satu tewas di tangan Tianlong pertama yang pandai atribut api. Tetapi bahkan jika itu adalah Tianlong pertama, butuh waktu cukup lama untuk membunuhnya, yang menunjukkan betapa kuatnya pertahanan ras ini. Tetapi karena ini, meskipun klan ini pada akhirnya menyerah, ia hanya menawarkan kesetiaan kepada konstelasi Pegasus dan tidak pernah pergi ke Draco. Mereka tidak pernah melupakan kebencian ini. Dalam hal ini, Tianlong pertama tidak terlalu peduli, kebencian atau sesuatu, ketika pihak lain tidak memiliki harapan untuk membalas dendam, apa itu. Namun, untuk kekuatan pertahanan suku karet bermata satu, itu masih dikenali dengan sangat seragam di antara seluruh galaksi Longma. Ketika Huang Liangwei dan Zhong Zichang melihat lawan Lan Xuanyu seperti ini, reaksi pertama mereka saat itu adalah masalah. Meski tidak mudah bagi klan karet bermata satu ini untuk mengalahkan Lan Xuanyu, tidak mudah untuk mengalahkannya. Jika terus mengkonsumsi dan mengkonsumsi terlalu banyak, maka akan ada masalah untuk tantangan di belakang Lan Xuanyu. Gaya bertarung Lan sangat jelas dari kompetisi Tanglong. Dia pandai menerobos dan memiliki kemampuan pemulihan yang kuat. Tetapi masalah dengan dia adalah bahwa menerobos selama pertempuran tidak hanya melukai lawan, tetapi juga melukai dirinya sendiri. Semakin lama pertempuran, semakin tidak diuntungkan. Oleh karena itu, ketika Zhu Cheng bermain, reaksi pertama mereka adalah bahwa ini sudah direncanakan. Bahkan mereka sudah lupa bahwa hal ini mungkin saja terjadi pada perlombaan karet bermata satu. Lagi pula, perlombaan ini sangat langka. Ketika Zichang mengamati kursi pertama Tianma untuk pertama kalinya, kursi pertama Tianma tampak seperti dewa tua di sana, seolah-olah semuanya tidak ada hubungannya dengan dia. Tetapi pada saat ini, ketika cahaya terang muncul dari ring 1, kursi pertama Tianma akhirnya berubah. Cahaya itu bertahan lebih dari 10 detik sebelum perlahan-lahan memudar. Lan Xuanyu berdiri dengan tenang di lapangan, Bai Xiuxiu tidak tahu kapan dia telah menjangkau di belakang dia, seolah-olah dia sedang mendukung dia dari belakang. Dari permukaan, wajah cantik Lan pucat, seolah-olah dia sangat terpengaruh oleh serangan barusan. Adapun bola, Zhu Cheng, yang berubah menjadi bola, sudah lama menghilang. Apakah dia mati? Tidak semuanya. Saya harus mengatakan bahwa kekuatan pertahanan dari balapan karet mata satu benar-benar menakutkan. Ketika semua cahaya menghilang, lapisan benda-benda seperti karet mulai digulung di tanah, secara bertahap digulung menjadi ember, dan kemudian didirikan secara bertahap. Namun yang bisa dilihat adalah ketika bodi karetnya berdiri kembali, sudah banyak kerusakan yang terjadi di atasnya, seperti sepotong karet bekas. Melihat itu tidak akan terlalu berguna. Zhu Cheng dengan enggan mengembunkan tangannya, bergoyang ke arah Lan Xuanyu lagi dan lagi, tidak dapat berbicara, dan kemudian jatuh lagi dengan embusan. Segera seorang anggota staf naik ke panggung dan mengangkat suku karet bermata satu dengan kekuatan pertahanan super. Lan Xuanyu menekan tangan kanannya pada dadanya yang menjulang tinggi, dadanya jelas naik turun, dan kemudian dia segera duduk bersila, dengan bantuan 10 menit setelah pertempuran, sepertinya dia sedang menyesuaikan diri. Bai Xiuxiu duduk di belakangnya. Letakkan tangan Anda di punggungnya untuk membantunya mengatur napas. Tidak diragukan lagi, melihat penampilannya, dia juga terkena wabah barusan. Namun, pada saat ini, di zona tunggu, di luar busur, para pemimpin muda yang awalnya ingin mencoba, semua saling memandang dan tidak bisa berkata-kata. Meski tidak semua orang mengetahui keberadaan suku karet bermata satu, tidak sedikit yang mengetahuinya. Karena itu, mereka juga tahu seberapa kuat pertahanan suku karet bermata satu tersebut. Mengapa Li Menglong mengungkapkan emosi Schadenfreude?
Itu karena Putri Naga Emas dalam masalah. Dari segi kekuatan, tentu saja Putri Naga Emas lebih kuat, namun harus bisa mematahkan pertahanan. Kedua belah pihak kemungkinan besar akan mengkonsumsinya, dan sebagai penyerang aktif, Putri Naga Emas perlu membayar lebih banyak energi daripada lawan. Setelah pertempuran, kemungkinan Putri Naga Emas lebih menderita. Akan lebih mudah untuk bertarung dengan roda di belakang. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa pertempuran ini akan berakhir begitu cepat, dan semua orang merasa tidak bisa dipercaya. Dalam 1 menit, Su Cheng hampir terbunuh. Apa bola cahaya tadi? Bola cahaya yang dilepaskan oleh Lan Xuanyu secara alami adalah guntur terang dan gelap yang baru saja dibuatnya. Sial juga bagi Su Cheng, Lan Xuanyu melihat bahwa kekuatan pertahanan pacuan karet bermata satu cukup luar biasa, jadi dia menggunakannya untuk mencoba kekuatan Dewa Petir dan Terang. Ketika Lan Xuanyu mengetahui bahwa pembayaran untuk tantangan pemula masa depan adalah Tianyang Spar, tidak bermaksud menyembunyikan guntur terang dan gelapnya. Apa yang akan dia hadapi adalah generasi muda yang kuat di seluruh galaksi. Meskipun mungkin tidak setingkat Qi Tianlong, ia tidak tahan dengan kerumunan. Dalam keadaan ini, hampir tidak mungkin untuk memenangkan semua kemenangan tanpa menggunakan Light and Dark Thunder. Namun, karena kekuatan Dewa Terang dan Gelap Lei terlalu besar, Lan Xuanyu belum benar-benar menggunakan dan mengendalikannya dalam pertarungan sungguhan. Dia juga perlu melakukan eksperimen untuk melihat bagaimana cara mengontrol kekuatan Dewa Terang dan Gelap Lei, dan Su Cheng menjadi produk percobaan pertama. Adapun dia sekarang benar-benar mengkonsumsi terlalu banyak atau bahkan melukai dirinya sendiri. Tentu saja tidak, ini jelas pura-pura. Dewa cahaya dan kegelapan, dia menggunakannya di luar tubuhnya. Sebagai master dari 7 elemen, dia tepatnya adalah 6 Raja Naga Hitam dengan mata emas. Secara alami, ledakan elemennya sendiri tidak akan merugikannya. Alasan mengapa bekas Netherworld Thunder membuatnya terluka adalah karena Netherworld Thunder meledak di tubuhnya. Tapi sekarang, Lan Xuanyu tidak berani membiarkan guntur terang dan gelap meledak di tubuhnya, jadi semuanya muncul secara eksternal. Dan ketika ledakan eksternal, kerusakan padanya secara alami hampir tidak ada. Sedangkan untuk konsumsinya tidak banyak. Alasan mengapa petir terang dan gelap begitu kuat adalah karena reaksi kimia yang dihasilkan oleh keempat sifat tersebut tidak membutuhkan banyak energi. Ini adalah tempat yang paling menakutkan. Soul Land 4 Chapter 1347. Apakah semua aktor? Lan Xuanyu tidak bisa membiarkan penonton melihat bahwa dia bisa menggunakan Light and Dark Thunder sesuka hati, jadi siapa yang berani menantangnya? Apa yang harus dilakukan dengan Spartianya? Oleh karena itu, lakon ini masih harus dimainkan. Li Menglong mengerutkan alisnya dan menatap Lan Xuanyu di atas panggung. Ketika Lan Xuanyu mengumumkan kontes seni bela diri, dia sudah memutuskan untuk menang dan mendapatkan persetujuan ayahnya. Oleh karena itu, dalam 2 pertempuran barusan, yang pertama adalah uji coba, dan yang kedua benar-benar siap untuk mulai menargetkan Lan Xuanyu. Klan karet bermata satu Su Cheng secara alami melakukan tembakan atas sarannya. Awalnya, Su Cheng diundang secara khusus kali ini, hanya untuk mengadu klan Tianlong. Meskipun suku Tianlong dan suku Tianma selalu memerintah seluruh galaksi naga dan kuda bersama-sama, persaingan antara keduanya selalu ada. Klan Tianlong didominasi karena kekuatan Tianlong pertama lebih kuat. Kali ini Tianlong tidak datang untuk pertama kalinya, suku Tianma secara alami punya beberapa ide, setidaknya dalam tantangan, untuk menyerang suku Tianlong sampai batas tertentu. Su Cheng adalah salah satu senjata rahasia. Tapi dia tidak pernah menyangka Su Cheng akan kalah begitu cepat, dan ledakan Lan Xuanyu akan begitu kuat. Li Menglong merasa bahwa kekuatan ledakan yang dihasilkan oleh Putri Naga Emas dalam sekejap, jika dia berada di atas, dia akan terluka parah bahkan jika dia bisa menahannya. Mereka yang lebih lemah akan langsung dimusnahkan. Ini terlalu sengit. Selain itu, pada saat kontes naga, dia tampaknya tidak begitu baik. Apakah Anda meningkat hanya dalam beberapa bulan, atau apakah Anda mengatakan kekuatan itu tersembunyi di kompetisi Tanglong? Apakah suku Tianlong ini sengaja mengadu domba suku Tianma mereka? Tetapi ketika saya mengingat kembali situasi di kompetisi Tanglong, tampaknya tidak sama. Pada saat itu, Putri Naga Emas bertarung sampai akhir. Sejauh menyangkut ras naga, juara kontes Tanglong sangat terhormat sehingga tidak ada yang bisa bersikap sopan kepadanya dalam hal ini. Dalam waktu singkat ini, pikiran Li Menglong juga dipindahkan. Saat ini, penantang ketiga sudah muncul. Sinar cahaya lain masuk ke dalam ember pembayaran, dan sosok kokoh sudah di atas panggung dalam sekejap.
Ada jeda 10 menit di antara setiap pertempuran, tetapi penantang harus menginvestasikan uang sebelum melanjutkan. Pasang taruhan terlebih dahulu untuk ditantang di depan. Ini jelas perhitungan seperti ini. Kali ini, itu tidak diatur oleh Li Menglong, tapi dia jelas siap untuk menerima tawaran itu. Orang yang berada di atas ring ini juga seorang alien, dengan sosok yang kuat dan kokoh. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan karapas hitam, yang terlihat seperti manusia, tetapi di bawah karapas hitam, terlihat agak aneh. Apalagi dia tidak punya tangan, lengannya seperti dua arit raksasa sepanjang 3 meter. Tingginya 4 dan 5 meter. Segera setelah dia naik ke panggung, dia meledak dengan aura yang sangat tajam. Mantis Sun Weiping. Li Menglong tahu yang ini. Sun Weiping ini adalah patriark muda dari suku Mantis. Suku Mantis dikenal sebagai unit pertama di bumi di galaksi Dragon Horse. Di antara 10 ras galaksi kuda naga teratas, suku Mantis berada di peringkat ke-6. Ini adalah keluarga besar yang nyata. Peringkatnya juga di atas klan Yukong. Jika tidak mungkin untuk dengan mudah mengeluarkan Heavenly Spar. Sun Weiping terkenal di kalangan generasi muda orang kuat, dan dikenal sebagai orang kuat pertama dari suku Belalang Sembah. Pewaris patriark berikutnya. Dia juga memiliki nama panggilan yang bagus, pedang sihir terbalik. Dikatakan bahwa sepasang sabit belalang sembah pernah membunuh Feng Hao Douluo tingkat dewa. Pertarungannya sangat sulit. Alasan mengapa suku Mantis bisa menjadi ras terkuat ke-6 adalah kebalikan dari suku karet bermata satu karena jumlahnya sangat banyak. Puluhan juta. Dan setiap suku Mantis adalah pejuang alami. Belalang sembah dewasa dapat mencapai tinggi sekitar 4 meter dan dilahirkan dengan sepasang sabit raksasa yang tidak bisa dihancurkan. Dapat dengan mudah merobek pelindung bot. Kemampuan terbang mereka tidak luar biasa, lebih pandai taksi. Tapi dalam pertempuran darat, ini adalah eksistensi yang sangat sulit. Sepasang pedang belalang sembah menyebar, tak terkalahkan. Kekuatan dasar suku Mantis, bahkan suku Tianlong dan Tianma, sangatlah penting. Dikenal sebagai tentara invasi galaksi tingkat dewa. Sederhananya, jika itu adalah prajurit Mesha dari Federasi Douluo yang menghadapi klan Mantis pasti tidak akan bisa mengalahkan Mesha, tetapi selama ada lebih dari 3 klan Mantis, atau yang kuat di antara klan Mantis, Mesha dalam masalah. Dan tentara yang berdiri dari klan Mantis, ada 40 juta. Berapa banyak mekanisme yang ada untuk seluruh umat manusia? Namun, belalang sembah juga memiliki masalah masing-masing, dan masalah ini terutama difokuskan pada masalah otak. Kekuatan spiritualnya lemah. Ini juga merupakan masalah terbesar yang membatasi seluruh suku belalang. Suku Mantis hampir tidak memiliki kekuatan penelitian ilmiah, dan tubuhnya yang kuat membuat mereka tidak membutuhkan penelitian ilmiah tentang planet asalnya. Dengan kekuatan mereka sendiri, mereka dapat mengalahkan hampir semua lawan mereka. Di planet asal, mereka tidak memiliki musuh alami. Mereka terlahir sebagai pejuang, tetapi mereka tidak memproduksi atau meneliti teknologi. Jadi akhirnya akan jatuh. Awalnya, belalang sembah berinisiatif mengungsi ke suku Tianlong dan Tianma karena dijamin akan mendapat makanan yang cukup. Tetapi dibutuhkan suku Mantis untuk menyediakan suku tersebut sebagai kekuatan. Di antara kapal perang Tianlong dan Pegasus. Setiap orang akan membawa tentara belalang sembah. Setelah operasi invasi darat atau perang kontak dilakukan, peran tentara belalang sembah bisa lebih besar. Karapas di tubuh Sun Weiping gelap dan berkilau, dan wajahnya tertutup sisik. Sepasang pedang besar terbalik membelah di kedua sisi tubuhnya, menatap Lan Xuanyu, dan tiba-tiba berkata, "Putri Naga Emas, menyerahlah. Dalam keadaan saat ini, Anda pasti bukan lawan saya. Jadilah istriku, dan Anda akan menjadi istri dari patriark di masa depan. Keturunan kita mungkin bisa melahirkan naga mantis." Penonton gempar segera setelah pernyataan ini dibuat. Idenya adalah benar-benar. Apakah Anda akan mengatakan bahwa suku Mantis tidak memiliki otak? Satria naga dari suku naga masih ada, bukankah ini orang yang menyinggung? Orang pertama Tianma memandang Zhong Zichang dan Huang Liangwei di sebelahnya sambil tersenyum tapi tersenyum. Tidak ada perubahan di permukaan Zhong Zichang, tetapi Huang Liangwei sudah mengerutkan kening. Zhong Zichang menoleh dan melirik Huang Liangwei, sebelum wajah Huang Liangwei kembali normal. Roh keduanya juga saling menyentuh. Huang Liangwei, gadis ini benar-benar bisa berakting, dia tidak terluka sama sekali. Tidak terlalu mahal. Zhong Zichang, jangan bertindak, dan kemudian tutupi dia sedikit. Jangan biarkan pria Tianma melihatnya. Huang Liangwei, jangan khawatir. Orang ini pasti menginginkan biru kita, dan itu tidak ada. Orang dari suku Mantis ini benar-benar ada di otak.
Tidak ada yang bisa menyalahkan orang lain atas kematian. Zhong Zichang, di mana yang sederhana untuk Feng Hao Douluo tingkat dewa. Huang Liangwei baru saja mengambil tembakan pertama, tidak hanya untuk melindungi cincin No. 1, tetapi juga untuk mencegah kekuatan ledakan petir terang dan gelap menyebar ke dunia luar. Pada saat yang sama, itu juga untuk menutupi aura guntur terang dan gelap, sehingga kepala Pegasus dan Feng Hao Douluo tingkat dewa super dari suku Tianma tidak dapat benar-benar merasakan fluktuasi energi guntur terang dan gelap. Pada saat yang sama, dia juga membantu Lan Xuanyu menyembunyikan auranya. Ketika Huang Liangwei mengambil gambar, Tianma pada awalnya bersiap untuk mengambil gambar, tetapi pada saat itu dia diganggu oleh Ksatria Naga Downing Ruoruo, dan dia lambat. Saat ini, dia tidak bisa benar-benar memalingkan wajahnya atau sesuatu, jadi dia hanya bisa membiarkan mereka melakukannya. Namun, apa yang tidak diketahui Huang Liangwei adalah justru karena Lan Xuanyu merasa dialah yang melepaskan keadaan tidak terluka kepadanya. Jika tidak, pemburu harta karun secara alami akan menutupi, bagaimana dia bisa meninggalkan cacat seperti itu. Tiba-tiba, setiap orang bisa dikatakan bertarung dengan kecerdasan dan keberanian, masing-masing menunjukkan kekuatan magis mereka. Baru kemudian menyebabkan keributan Sun Weiping, pedang pemberontak dari klan Belalang Sembah. Solen 4 chapter 1348 pedang terbalik. Lan Xuanyu masih duduk bersila dan tidak bergerak, tetapi Bai Xiu-xiu di belakangnya sudah berdiri. Dia memandang Sun Weiping dengan tatapan dingin, dan berkata dengan dingin, "Terserah kamu." Sun Weiping tersenyum, "Hanya aku. Bukankah Putri Naga Emas tidak lagi bisa bertarung? Sayang sekali, klan mantis kita hidup selamanya. Kamu bisa punya pasangan, kalau tidak, kamu juga bisa." Petik 2. Bai Xiu-xiu tiba-tiba tersenyum, dan menoleh ke arah Lan Xuanyu yang sedang duduk di tanah. "Kakak, izinkan aku datang untuk yang satu ini." Petik 2. Lan Xuanyu juga sudah pada saat ini membuka matanya. 10 menit hampir waktunya, dia melayang dari tanah, dan di permukaan sepertinya tidak ada perubahan. Tetapi semakin banyak ini terjadi, semakin banyak orang akan berpikir bahwa dia telah menghabiskan banyak makanan di pertempuran sebelumnya. Lagi pula, prestise Dewa Cahaya dan Gelap Dewa Petir dan cedera Zhu Cheng semuanya ada di sana, yang terlalu jelas. Oke, Lan Xuanyu setuju, seolah mundur dari samping. Sun Weiping merasa cemas dan berseru, "Ayo pergi bersama." Lan Xuanyu menatapnya, tapi tidak berbicara, tapi berinisiatif untuk menyingkir dan berdiri diam, mengawasinya diam-diam. Waktunya telah tiba. Armor naga biru tua menutupi seluruh tubuh, dan tombak naga Bai Xiu-xiu dibelah. Dalam sekejap, suhu di seluruh panggung sepertinya telah turun. Lan Xuanyu belum pernah mengenakan armor naga sebelumnya dalam pertempuran. Pada saat ini, ketika armor naga Bai Xiu-xiu muncul, ditambah dengan wajah dan tubuhnya yang cantik, tiba-tiba menjadi fokus penonton. Semua ras yang pernah menonton kontes Tanglong tahu bahwa penampilan orang ini di kontes Tanglong juga cukup mengesankan. Dengan bantuannya, Lan bisa memenangkan kejuaraan terakhir, yang bisa dikatakan sangat diperlukan. Pada saat ini, ketika dia mengeluarkan nafasnya sendiri, cahaya di seluruh arena tampak sedikit redup, seolah-olah semua cahaya telah ditelan olehnya. "Kalau begitu aku akan mengalahkanmu dulu, lalu mengalahkan Lan." Sun Weiping menggeram pelan, dan di saat berikutnya, dia dengan berani bangkit dan bergegas ke arah Bai Xiu-xiu. Cepat, kecepatan Sun Weiping sangat cepat. Hampir di antara tubuh peluru, itu meluncur keluar seperti bola meriam. Metode bertarung Belalang Sembah adalah kekuatan eksplosif. Dengan kekuatan ledakan super, pisau ganda tajam, ditambah dengan ledakan kekuatan dan ketajaman instan, mengalahkan lawan. Mereka adalah kombinasi dari kecepatan dan kekuatan, hanya pertahanannya yang lemah. Sebagai orang pertama dari generasi muda suku Mantis, Sun Weiping tentunya juga mendapatkan inti dari warisan sukunya. Tubuhnya membawa untaian hantu di udara, dan aura yang sangat tajam membuat seluruh ruang di cincin itu tampak terkoyak, menyebabkan semua fluktuasi spasial menjadi terfragmentasi. Ketajaman ekstrim, inilah ketajaman yang telah diusahakan secara ekstrim. Yang paling terkendali dari ketajaman semacam ini adalah yang kuat yang pandai dalam kemampuan atribut spasial. Karena ruang yang rusak tidak dapat disalurkan sama sekali. Sepasang pisau sihir terbalik terbuka, dan mereka melintas di udara hampir seperti kilat. Dua pedang cahaya besar itu panjangnya 100 meter, dan mereka langsung menutupi Bai Xiu-xiu. Membalikkan pisau dewa, memotong dewa dan menghancurkan jiwa.
Bai Xiuxiu berdiri di tempat, menunjuk ke depan dengan tombak naga di tangannya, sebuah cahaya redup memancar dari bawah matanya. Dia tahu betul betapa kuatnya lawan yang dia hadapi saat ini, tetapi dia sangat tenang saat ini. Dalam 6 bulan terakhir, tidak hanya Lan Xuanyu yang membuat kemajuan pesat, mengapa tidak? Dengan bantuan Lan Xuanyu, dia juga mulai mengumpulkan basis kultivasinya sendiri, menekan wilayahnya, dan mencegah dirinya dengan mudah menembus ke tingkat dewa. Apa yang saya pelajari bahkan lebih terintegrasi, membentuk kemampuan saya sendiri. Penempaan tubuh telah diselesaikan 3 kali, dan Long Li telah mengalami transformasi dengan bantuan garis keturunan Dewa Naga Lan Xuanyu. Sekarang dia juga sangat berbeda dari setengah tahun yang lalu. Bersahaja, ditusuk dengan satu tembakan. Dalam sekejap, hantu berbentuk naga besar muncul di belakang Bai Xiuxiu tanpa peringatan. Hantu besar ini memberi perasaan yang sangat aneh kepada orang-orang. Sepertinya seluruh hantu muncul langsung dari tubuhnya. Dengan suara tajam, ding, tombak naga iblis es menusuk tepat di atas titik persimpangan yang dipotong oleh pedang dewa terbalik. Kedua pedang besar itu kemudian runtuh, tapi Sun Weiping, yang memiliki 2 pedang melawan dewa, sudah dekat. Sepasang pisau ajaib terbalik langsung mengubah bilah yang tak terhitung jumlahnya, dan jatuh ke Bai Xiuxiu seperti kilat, seolah-olah akan memotongnya berkeping-keping. Para penonton semua memeras keringat untuknya. Meskipun Sun Weiping tidak punya otak, dia benar-benar kuat. Siapa yang berani mengeluarkan Heavenly Crystal Stone sebagai caleng Evi, mana yang belum pasti. Namun, Bai Xiuxiu tidak takut akan hal itu. Menghadapi cahaya pedangnya yang gila, tubuh Bai Xiuxiu mulai terlempar dan bergerak, lingkaran halo hitam beriak keluar berpusat pada tubuhnya sendiri, dia sepertinya sedang menari. Bilahnya jatuh. Akan didorong oleh halo hitam di tubuhnya untuk menyimpang. Tombak naga iblis es di tangannya akan selalu muncul di posisi yang paling cocok, menahan tebasan gila dari pedang dewa. Kekuatan menakutkan terus meletus, dengan pedang dan tombak terbang secara horizontal. Untuk sementara, pertempuran antara keduanya berjalan lancar. Menghadapi serangan keras Sun Weiping terhadap pedang sihir, Bai Xiuxiu sebenarnya menolak untuk menyerah dan bertarung dengan baik. Adegan ini tidak bisa membantu tetapi membuat orang melihatnya. Kekuatan Sun Weiping jelas merupakan yang terbaik di antara generasi muda dari semua kelompok etnis. Meski semua orang tidak menyangka dia bisa mengalahkan Putri Naga Emas. Namun, sebagai Naga Putri Naga Emas, Xiuxiu, yang jelas lebih lemah dalam kompetisi naga kebangkitan, mampu melawannya seperti ini, memberi waktu Putri Naga Emas untuk pulih. Ini cukup mengejutkan. Apakah itu sangat kuat? Bai Xiuxiu masih sedikit gugup saat pertama kali memulai. Aura tajam yang meletus dari Sun Weiping terlalu kuat, dan ruang itu akan terkoyak tanpa terlihat. Serangan eksplosifnya terasa hampir tak terkalahkan. Namun, ketika pertempuran berlanjut, dia secara bertahap menemukan bahwa kekuatan lawannya tidak sekuat yang dia bayangkan. Tidaklah sulit untuk menolaknya. Dengan semburan es, iblis, dan salju yang terus-menerus di tubuhnya, pengaruh medan yang dibawa oleh tarian iblis surgawi, kecepatan lawan sepertinya melambat. Bagaimana kabarnya? Apakah kekuatan lawan tidak kuat? Atau, apakah saya cukup kuat untuk menahan lawan seperti itu? Secara bertahap, dia benar-benar tenggelam dalam pertarungannya sendiri ini. Ketika Sun Weiping pertama kali mulai, benar-benar tidak melihat Bai Xiuxiu di matanya. Menurutnya, pertunjukan ini hanya bisa menjadi pelapis bagi Putri Naga Emas. Aku ingin mengalahkannya secepat mungkin, dan mengalahkannya sebelum Putri Naga Emas pulih, untuk merangkul keindahan. Namun, ketika pertempuran dimulai, dia segera menemukan bahwa dia salah. Pertunjukan ini sangat sulit. Saat kedua belah pihak bertabrakan untuk pertama kalinya, Sun Weiping terkejut. Ketika tombak naga iblis es Bai Xiuxiu diarahkan ke bagian tengah tebasannya, semburan kekuatan yang tiba-tiba dari ujung tombak langsung mengguncang ketajaman pedangnya. Selain itu, ada kekuatan naga dingin yang mengikuti pedang sihir terbaliknya untuk menyerang tubuhnya, meskipun dengan cepat dihamburkan oleh energinya sendiri. Tapi masih dingin. Saat pertempuran berlanjut, lawan selalu pasif menahan serangannya sendiri, tapi tombak naganya selalu muncul di tempat yang tepat dan selalu bisa dengan mudah memblokir serangannya. Namun, udara di sekitarnya menjadi semakin dingin, dan lingkaran cahaya padat yang dilepaskan darinya mulai memengaruhi tubuhnya. Meski bisa dibelah, tapi kecepatannya terus terpengaruh. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah dia hanya naga yang belum dewasa? Tidak, dia tidak bisa lagi mengumpulkan kekuatan. Meskipun Sun Weiping tidak pintar, pengalaman bertempur dan kesadaran tempurnya cukup kuat. Setelah merasakan sesuatu yang buruk, dia pecah tanpa ragu-ragu.